Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurmadaniah. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan bab tentang ma wa akhwatuha yang ada di kitab Awdhul Manahij. Nah, bab ma wa akhwatuha itu ada 4. Yang pertama ada ma nafiyah, yang kedua ada la nafiyah, dan yang ketiga ada in nafiyah, dan yang keempat ada la ta nafiyah. Dalam bab ma wa akhwatuha yang pertama itu ada ma nafiyah, i'mal laisa mu'minat maduna inna abaqan nafi wa tartibu zubjah. Artinya ma nafiyah ini diamalkan seperti laisa itu merupakan istrinya dan memasukkan khobarnya. Manafi tanpa in beserta tetapnya nafi dalam susunan tertib yang sudah dimaklumi, yaitu mubtada di depan dan khobarnya di belakang. Dalam kitab Awdhul Manahij bab ma wa akhwatuha yang pertama ada ma nafiyah. Contohnya itu ada ma munafikun sabiron. Artinya tidak ada orang munafik itu orang yang sabar. Yang pertama ada huruf ma sebagai huruf nafi. Yang kedua ada munafikun, yaitu isim ma dengan tanda i'rab rafa dhammah. Yang ketiga ada sobiron, yaitu khobar ma dengan tanda i'rab mansub dengan fathah. Ma tidak berfungsi pertama ketika bersamaan dengan in. Contohnya ada ma in sadikun hasidun. Yang pertama ada huruf ma sebagai huruf nafi. Yang kedua in sebagai tambahan. Yang ketiga ada sadikun sebagai mubtada, tanda i'rabnya rafa dengan dhammah. Yang keempat ada hasidun sebagai fa'il yang menempati posisi khobar, tanda i'rabnya rafa dengan dhammah. Yang kedua, ma tidak berfungsi ketika khobarnya bersamaan dengan ila. Contohnya ada ma Muhammadun illa rasulun. Yang pertama ada huruf ma sebagai huruf nafi yang tidak berfungsi karena khobarnya bersamaan dengan ila. Yang kedua ada Muhammadun sebagai mubtada, tanda i'rabnya rafa dengan dhammah. Yang ketiga ada ila, huruf pengecualian. Yang keempat ada rasulun sebagai khobar, tanda i'rabnya rafa dengan dhammah. Ma tidak berfungsi yang ketiga karena khobarnya mendahului isimnya. Contohnya ada ma sobirun zaidun. Yang pertama ada huruf ma, yaitu huruf nafi yang tidak berfungsi karena khobarnya mendahului isimnya. Yang kedua ada sobirun, yaitu sebagai khobar yang didahulukan, tanda i'rabnya rafa dengan dhammah. Yang ketiga ada zaidun sebagai mubtada yang diakhirkan, tanda i'rabnya rafa dengan dhammah. Mau akhwatuha, setelah tadi yang pertama ada ma nafiyah, yang kedua ada la nafiyah. Fin nakirati amilan kalaisa wala waqad talilata wa inda amalan. Artinya la nafiyah ini diamalkan sama seperti laisa tadi, yaitu merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Terkadang la, ta, dan in juga mengikuti amalan dari la nafiyah. Dalam bab ma wa akhwatuha, setelah yang pertama tadi ada ma nafiyah, yang kedua ada la nafiyah. Contohnya ada la nabiyun kadziban. Artinya tidak ada nabi itu seorang pembohong.
Yang pertama ada huruf la sebagai huruf nafi. Yang kedua ada nabiyun sebagai isim dari la, tanda i'rabnya rofa dengan domah. Yang ketiga kadziban sebagai khobar la, tanda i'rabnya nasab dengan fathah. La ini tidak berfungsi ketika yang pertama khobar la mendahului isimnya. Contohnya ada la kadzibun nabiyun. Tidak ada nabi itu seorang pembohong. Yang pertama ada huruf la sebagai huruf nafi yang makna tunggal yang tidak berfungsi karena khobarnya mendahului isimnya. Yang kedua ada kadzibun sebagai khobar yang didahulukan, tanda i'rabnya rofa dengan domah. Yang ketiga ada nabiyun sebagai mubtada yang diakhirkan, tanda i'rabnya rofa dengan domah. La tidak berfungsi yang kedua ketika isim la dan khobarnya berupa isim ma'rifah. Contohnya adalah zaidun alimun, artinya tidak ada zaid itu orang yang alim. Yang pertama ada huruf la sebagai huruf nafi. Yang kedua ada zaidun sebagai mubtada, tanda i'rab rofa dengan domah. Yang ketiga ada alimun sebagai khobar, tanda i'rab nofa dengan domah. Yang ketiga la tidak berfungsi ketika khabarnya didahului ila. Contohnya ada la ibadatun ilallah. Yang pertama ada huruf la sebagai huruf nafi. Yang kedua ada ibadatun sebagai mubtada, tanda i'rab rofa dengan domah. Yang ketiga ada illa. Yang keempat ada Allah sebagai khobar, tanda i'rab rofa dengan domah. Dalam bab ma wa akhwatuha yang ketiga ada innafiyah. Innafiyah berfungsi untuk menafikan atau bermakna tidak ada. Karena innafiyah pengamalannya sama seperti la nafiyah, itu merupakan isim dan menasabkan khobar. Contohnya ada innal hubbu rohison, artinya tidaklah cinta itu murah. Yang pertama ada in sebagai huruf nafi. Yang kedua ada al-hubbu sebagai isim in, tanda i'rabnya rofa dengan domah karena isim mufrad. Yang ketiga ada rohison, yaitu sebagai khobar in, tanda i'rabnya nasab dengan fathah karena isim mufrad. In nafiyah tidak berfungsi ketika khobar in mendahului isimnya. Contohnya in nurul ilmu. Yang pertama ada in sebagai huruf nafi. Yang kedua ada nurun sebagai khobar yang didahulukan, tanda i'rabnya rofa dengan domah. Yang ketiga ada al ilmu sebagai mubtada yang diakhirkan, tanda i'rabnya rofa dengan domah. Yang terakhir dalam bab ma wa akhwatuha yang keempat ada in nafiyah tidak berfungsi. Yang kedua ketika bersamaan dengan huruf ila. Contohnya ada innal hayatu ilalahun. Yang pertama ada huruf in sebagai huruf nafi yang tidak berfungsi karena khobarnya bersama dengan ila. Yang kedua ada al hayatu sebagai mubtada, tanda i'rabnya rofa dengan domah. Yang ketiga adalah lahwun, yaitu khobar dengan tanda i'rabnya rofa dengan domah. Yang keempat dalam bab ma wa akhwatuha adalah ta nafiyah, yaitu fungsinya sama yang menafikan. Contohnya adalah ta sa'ah muhmalin. La ta sa'ah muhmalin ini memiliki dua i'rab. Muhmalin artinya tidak ada waktu yang sia-sia. I'rab yang pertama yaitu lata sebagai huruf nafi yang berfungsi sebagai seperti laisa, mabni tanda i'rabnya mabni fathah.
Yang kedua ada sa'ata sebagai khobar lata dan isimnya wajib dibuang dengan penjelasan bahwa sa'at itu memakai i'rab rafa. Tanda i'rabnya nasab dengan fathah karena menjadi khobarnya lata. Yang ketiga ada muhmalin sebagai mudhof ilaih dari sa'ah. Tanda i'rabnya jer dengan kasroh. I'rab yang kedua yaitu ada lata sebagai huruf nafi sama seperti di atas. Yang kedua ada sa'atu khobar lata dan isimnya wajib dibuang dengan penjelasan bahwa sa'ah memakai i'rab nasab. Tanda i'rabnya rofa dengan dhammah. Yang ketiga ada muhmalin sebagai mudhof ilaih dari sa'ah. Tanda i'rabnya jar dengan kasroh. Terima kasih telah menyimak penjelasan singkat dari bab ma wa akhwatuha dari kitab Maunahul Manahij. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menjelaskan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan tentang bab ma wa akhwatuha di bawah video ini.